Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kevin Audi, NPM 100418106, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung ingin mempresentasikan seminar penelitian nasional Sivitas Akademika Universitas Islam Bandung yang berjudul Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Studi kasus anak anggota DPRD melakukan pemerkosaan di Kota Bekasi. Dimulai dari latar belakang bahwa setiap manusia kodratnya memiliki kepentingan dan kebutuhan tersebut. Serta manusia memiliki hasrat, yaitu hasrat individualis, hasrat kolektif, dan hasrat yang bersifat mengatur atau menjaga keseimbangan. Dalam dinamika kehidupan sehari-hari, sering terjadi konflik antara individu dengan individu yang lainnya, serta tidak bisa diselesaikan oleh pihak sendiri. Maka dari itu diperlukan aparat penegak hukum untuk memberikan penyelesaian secara imparsial atau tidak memihak. Penyelesaian itu tentunya harus diselesaikan kepada patokan-patokan yang berlaku secara objektif. Pertanyaan yang sering diajukan adalah, seberapa besar upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kepada korban tersebut dengan tujuan korban tersebut dapat memperoleh perlindungan dan sebagai ciri hak kebebasan. Dari data Indonesian Judicial Research Society bahwa korban tindak pidana pemerkosaan sebanyak 19,2% kasus pelaku pemerkosaan di penjara dan 26,2% korban tindak pidana pemerkosaan dinikahkan oleh pelaku. Dan yang terakhir, 54,6% korban tindak pidana pemerkosaan tidak mendapat penyelesaian masalah. Hal ini dilakukan dengan dalil yang beragam, dari mulai menjaga aib keluarga agar anak yang dilahirkan memiliki ayah hingga menghindari tanggung jawab pidana. Salah satu kejahatan yang terdapat dalam penelitian ini adalah anak anggota DPRD melakukan pemerkosaan terhadap perempuan di Kota Bekasi. Inisial bernama AT, umur 22 tahun, sebagai status pelaku. Dalam fakta-fakta kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anak anggota DPRD melakukan pemerkosaan di Kota Bekasi, terdapat 5 poin. Fakta-fakta tersebut yaitu adalah korban mengalami kekerasan fisik dan seksual, korban terjangkit penyakit kelamin, tersangka tawari nikahi korban setelah melakukan pemerkosaan, ayah korban pemerkosaan tolak keinginan pelaku menikahi anaknya. Ayah dari korban mendapatkan perlakuan diteror dan diintimidasi oleh pihak lawan atau pihak pelaku. Maka dari itu, dari pemaparan latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah, yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kejahatan pemerkosaan dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anak anggota DPRD di Kota Bekasi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan yang kedua, sejauh mana hak perlindungan hukum bagi korban kejahatan pemerkosaan dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anak anggota DPRD di Kota Bekasi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Landasan teori dari penelitian ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, perlindungan hukum, pemerkosaan, dan yang terakhir korban. Hasil dan penelitian pembahasan dalam pemaparan ini berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi bahwa AT dijatuhkan vonis 7 tahun penjara. Berdasarkan fakta persidangan, AT terbukti melakukan pidana pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tentang pemerkosaan anak di bawah umur. Vonis hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntutnya 8,5 tahun penjara. Pembahasan dari penelitian ini terbagi menjadi 2 pembahasan. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana yang diberikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan hak-hak bagi korban pidana pemerkosaan yang diberikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pembahasan pada poin A, pada pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Pembahasan poin B pada pasal 6 ayat 1 memang menyatakan korban pelanggaran hak asasi manusia, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat.
Selain berhak sebagaimana dimaksud pada pasal 5, juga berhak mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan psikososial. Alhamdulillah, pemaparan tersebut telah dijelaskan sehingga bisa ditarik kesimpulan yang pertama, diperlukannya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan yang sebagai telah dijelaskan pada pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa perlindungan adalah segala upaya, pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Memang permohonan perlindungan saksi dan korban lembaga LPSK dapat dilakukan oleh pelapor, saksi, korban, ahli, keluarga atau kuasanya atau pejabat yang berwenang. Sekian dan terima kasih pemaparan penelitian ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pemaparan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.